Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to you all. I hope you are in healthy condition. Nothing bad happened to you. Everything is okay, ya kan? Nothing, you are not sick, and so on ya. Jadi semua yang baik-baik terjadi pada Anda. Tidak ada halangan yang berarti. Anda dalam keadaan sehat dan ya dalam artian juga semangat untuk mendengarkan atau menyimak materi-materi yang terbaru. Sorry, bukan materi yang terbaru ya, tapi materi yang disampaikan dalam perkuliahan ini. Okay, today we will talk about identify subject and verb in sentence with one clause. Jadi kita akan membicarakan mengenai mengidentifikasi subject and verb dalam kalimat, tapi dengan satu klausa, ya kan? Nanti di slide yang selanjutnya tentu saja akan dibahas ya lebih detail mengenai hal tersebut. Oke. Identify subject and verb dalam kalimat dengan satu klausa. Oke, sebelum saya berlanjut ke yang lebih detail ya. Jadi kita akan bahas dulu. Ya, bukan bahas ya. Sebenarnya mengulang ya. Di bahasa Inggris yang yang non teknik. Jadi bahasa Inggris tok itu kan kemarin sudah dibahas sebenarnya ya. Kecuali memang Anda langsung mengikutinya dari dari bahasa Inggris teknik ya, mungkin ini adalah hal yang baru walaupun saya yakin sudah pernah disampaikan sebenarnya. Jadi kita akan mengulang atau bernostalgia lah ya antara subject and verb itu. Subject and verb itu kalau dalam hal term ya, subject and verb itu sebenarnya adalah rumus dari sebuah kalimat. Jadi kalimat paling sederhana itu isinya adalah subjek dan verb saja. Kalau kemarin saya mengatakan subjek, verb, dan objek itu adalah rumus kalimat. Kalau enggak itu kalimat itu kurang baik. Sebenarnya yang paling pas itu kalimat itu isinya minim hanyalah subjek sama verb saja. Ya. Tapi kenapa objek itu kemudian saya masukkan? Karena ya kan kita estimasinya membuat kalimat itu yang enggak hanya minim gitu ya, tapi yang kalimat yang baik gitu, Mas. Kalimat yang baik itu ada objeknya gitu ya. Kalau apakah subject and verb saja itu menjadi kalimat tidak baik? Ya tidak juga, tetapi lebih baik jika itu komplit ada objeknya gitu ya. Nanti kalau takutnya saya kasih kalimat itu hanya subjek dan verb, nanti semua contoh kalimat isinya subjek dan verb saja ya. Padahal kan dalam realita, jadi kita menggunakan kalimat-kalimat dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam bahasa Indonesia gitu ya, atau dalam bahasa Inggris saja lah ya. Nanti kalau saya analogikan belum tentu sama soalnya. Kalau dalam bahasa Inggris begitu ya, yang sering dipakai juga adalah yang SVO ya. Subject and verb itu dipakai, cuma lebih sering yang subject and verb and object. Gitu kira-kira ya. Jadi sekali lagi subject and verb itu adalah rumus dari kalimat sebenarnya. Nah, kalau dalam premis atau pendahuluan di sini kan dijelaskan bahwa kalimat dalam bahasa Inggris haruslah mempunyai subjek dan seterusnya. Ini ya, silakan bisa dibaca. Nah, kalau berarti kita bisa tarik kesimpulan bahwa kalau subject and verb itu tidak ada salah satu, maka kalimat tersebut menjadi salah. Jadi dalam rangka untuk mengecek kalimat itu benar dan salah, kita harus mau nggak mau melihat elemennya ya. Jadi subject and verb itu harus ada. Itu juga langkah nanti Anda dalam menganalisis atau mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan structure and written expression. Jadi untuk soal-soal structure and written expression dalam TOEFL ya, terutama TOEFL ITP, itu yang harus Anda pahami pertama adalah kita itu menganalisa kalimat itu, menganalisa soal itu adalah berdasarkan dari grammatical approach ya, bukan dari meaning atau vocabulary gitu kira-kira ya. Jadi Anda harus menganalisa setiap soal itu berdasarkan pendekatan dari grammar. Kira-kira begitu ya. Nah, grammar di sini adalah yang paling utama, yang paling sering dilakukan. Pertama itu adalah memastikan bahwa soal itu dalam bentuk kalimat yang baik atau benar gitu ya. Karena kita tidak mungkin sebuah soal itu kalimat yang adalah kalimat yang salah, berarti ada yang keliru dari soal itu, gitu loh maksud saya. Nah, mungkin problemnya malah justru di situ. Nah, kita tuh kan dalam mengerjakan soal-soal TOEFL itu kan
esensinya adalah identify the problem, ya, mengidentifikasi masalah in the sentence, ya, melalui apa? Ya, melalui grammatical approach tadi untuk structure and written expression. Jadi kira-kira begitu esensi dari structure and written expression. Jadi kita harus selalu memastikan bahwa kalimat atau soal yang dipresentasikan itu atau soal yang ditampilkan di situ adalah kalimat yang benar. Tapi jangan anggap kalimat-kalimat yang dengan satu klausa saja, ya. Nanti ada yang complex sentence juga, kalimat dengan beberapa klausa gitu, ya, kira-kira. Oke. Nah, kita kembali lagi ke skill 1 tadi. Jadi kalau kita memastikan bahwa, sekali lagi kita harus memastikan bahwa soal yang dipresentasikan di situ atau soal yang Anda sedang baca atau sedang Anda kerjakan itu haruslah memiliki subject and verb, atau dalam arti lain haruslah soal itu berupa kalimat yang benar, ya. Jadi harus ada subject, harus ada verbnya. Kalau tidak ada kan berarti antara kalimat itu salah atau mungkin masih salah dan artian untuk dibenarkan gitu, ya. Ini sambil contoh ya di sini, ya. Bla bla bla, ini kosong nih di situ. Was back up for miles on the freeway. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini, ya, kosong begini, di sini kosong. Itu analisisnya bagaimana atau apa yang paling tepat untuk mengisi kekosongan di sini, ya. Apakah opsi A, B, C atau D? Nah, ini mari kita akan nanti bahas melalui pendekatan dari grammatical tadi di page yang selanjutnya. Nah, ini di page yang ini kita akan bahas mengenai contoh yang di atas, yang di halaman previously tadi, ya, yaitu mengenai bla 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 was back up for miles on the freeway. Nah, itu jawabannya yang mana? Nah, itu kita kan kalau melihat cara menjawabnya adalah harus berdasarkan grammatical approach tadi, ya. Nah, ini kita coba lakukan. Kalau dalam keterangan di sini adalah pada contoh kalimat di atas, subjek dalam kalimat tersebut dihilangkan, ya. Kita tahu, ya, bahwa yang hilang dari kalimat ini adalah unsur subjek atau elemen subjeknya nggak ada. Kalau kita lihat, ya, bla 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 ini kosong, was back up ini adalah verb yang dalam artian nanti dia adalah pasif, ya. Kemudian 4 miles on the freeway, was back up tadi verb, 4 miles on the freeway adalah objeknya. Jadi was back up itu verb tapi dalam bentuk pasif. Nanti rumusnya ada sendiri, Anda harus paham, ya. Jadi was back up itu verbnya. Kenapa Pak kok nggak back up saja misalnya verbnya? Karena ini adalah rumus satu kesatuan untuk pasif, yaitu to be plus verb 3. Nah, kalau pasifnya di masa lalu, ya to be-nya juga harus di masa lalu, seperti was back up ini. Jadi nggak bisa dipisahkan, ya. Was back up itu satu kesatuan dan elemennya namanya verb tadi. Jadi juga harus Anda sadari bahwa verb itu nggak hanya satu kata gitu loh, maksud saya. Bisa jadi dia frase, beberapa kata seperti ini. Kenapa? Karena ya tergantung rumus. Tidak serta-merta verb itu hanya satu kata saja. Bisa jadi, ya, kalau rumusnya to be plus verb 3 begini kan ada dua pasti. Ada to be-nya, ada action verb-nya yang verb 3 tadi. Ini contohnya. Nah, kita kembali lagi bahwa yang kosong dari kalimat ini adalah contoh, ya. Yang kosong dari contoh kalimat ini adalah subjeknya. Nah, kita akan bisa analisa yang ABCD ini yang mana yang pantas menjadi subjek, ya. Apakah yesterday atau in the morning atau traffic atau cars, ya. Kalau menurut jawaban di sini yang paling cocok adalah, ya, opsi, ya, tentu saja, ya, opsi C, ya. Nah, opsi D sebenarnya bisa menjadi subjek, cuma karena dia jamak, ya, kan cars gitu, ya, plural itu tidak akan match dengan was, ya. Untuk subjek yang jamak maka to be-nya harus juga mengikuti, itu namanya nanti ada penjelasannya sendiri di verb agreement-nya. Jadi subjeknya harus mengikuti verb atau sebaliknya, verbnya harus mengikuti subjek, ya. Kalau subjeknya plural seperti ini maka nggak boleh was, ya, harusnya were. Tapi karena di sini kan sudah nggak bisa dirubah dia was, maka yang menyesuaikan adalah subjeknya, ya. Kita cari subjeknya yang singular, yaitu traffic, gitu, ya, kira-kira. Nah, kita juga bisa mengambil kesimpulan dari sini. Saya sih sudah pernah menerangkan, ya, sebenarnya di
di bahasa Inggris atau di materi yang terdahulu. Ya semoga Anda menyimak yang atau mendapatkan kesempatan untuk menghadiri pertemuan itu, pertemuan yang membahas mengenai sentence ya secara khusus. Jadi di situ juga akan dibahas mengenai subjek itu apa, verb itu apa, objek itu apa. Nah ini kalau ya mungkin bagi yang belum saya ulang sekilas gitu ya, bahwa subjek itu tidak boleh salah satunya keterangan waktu seperti yesterday sama in the morning gitu tuh nggak boleh. Jadi intinya subjek itu nggak boleh adverb, subjek itu tidak boleh keterangan. Lalu yang bisa menjadi subjek adalah paling umum kata benda atau noun ya, itu paling umum gitu ya. Jadi yang kalau kita analisa dari sini kan nounnya hanya ada si sama di, opsi si sama di, cuma kan kita juga harus menyesuaikan dengan verbnya. Jadi yang paling pas adalah yang si, kita eliminasi yang di gitu ya. Ini contoh pendekatan grammatical tuh seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke contoh lain ya. Di situ ada engineers bla 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 for the work on the new space project. Kalau kita lihat di sini ya, yang hilang dari sini adalah ya tentu saja adalah verbnya. Karena engineers di sini adalah subjek ya. Jadi subjeknya engineers. Engineers itu kan kata benda ya, tapi kebetulan di sini adalah ada s-nya begini jadi jamak atau plural. Kemudian for the work on the new space project itu adalah objeknya. Nah kan kita harus ngecek ya dari opsi-opsi A, B, C, D ini mana yang bisa menjadi verb. Ya tentu saja yang ya hanya opsi B saja yang bisa menjadi verb. Opsi E tidak bisa, opsi C nggak bisa, opsi D adalah keterangan waktu. Itu juga bukan kata kerja. Ya, yang bisa adalah are needed, yang kebetulan dia adalah ya pasif. Ya. Jadi ini kalau membahas mengenai verb, kebetulan di sini kan yang hilang verbnya ya. Jadi membahas mengenai verb itu sebentar, sorry ya. Oke, saya agak batuk, mohon maaf. Kalau yang mengenai verb itu nanti sebenarnya sih juga sudah dibahas. Nanti yang bagi belum jelas ya nanti bisa lihat di materi yang di link yang sudah. Linknya sih nggak ada ya, tapi di YouTube saya pastinya ada. Anda bisa cari di situ kejelasan mengenai sentence ya. Nah, di sini verb itu dibagi menjadi, ini sekilas saja ya, dibagi menjadi dua jenis. Yaitu yang pertama adalah kalau dalam secara nature-nya ya, secara nature. Nanti juga ada secara perubahan atau transformnya gitu ya, kira-kira perubahannya itu ada sendiri jenisnya. Tapi kita membahas mengenai nature-nya dulu, yaitu secara nature bahwa verb itu dibagi menjadi dua, yaitu yang action verb sama to be. Action verb itu adalah kata kerja yang melakukan pekerjaan. Berarti ada kata kerja yang tidak melakukan pekerjaan. Ya, itu namanya to be tersebut. Jadi to be dan action verb itu ya misalnya eat, sleep dan seterusnya itu ya Anda sudah paham paling juga maksudnya. Itu fungsinya sama. Walaupun to be itu tidak bisa diartikan. Jadi artinya apa Pak? Is itu nggak ada. M itu artinya apa? Nggak ada juga. Was itu apa? Is nggak ada juga. Tapi to be itu lebih diciptakan dipakai. Jadi to be itu ada, exist for the usage gitu loh maksudnya. Jadi to be itu lebih exist untuk penggunaan, bukan masalah ke arti gitu ya. Jadi bukan masalah ini artinya apa. Jadi bukan begitu, tetapi gunanya untuk apa gitu loh ya. Itu mengenai to be ya. Jadi fungsinya sama. Jadi makanya hati-hati kalau misal ada to be bentuk pertama, kemudian ada action verb bentuk pertama itu jadi satu. Taruhlah di sini nih engineers are need gitu ya kira-kira, itu nggak bisa. Itu pasti salah. Kenapa? Karena ya ada dua verb yang bersamaan dalam satu kata ya. Kebetulan kan di sini karena to be plus verb 3 itu pasif, jadi ya oke. Gitu ya. Tapi hati-hati dalam memasang to be dengan action verb. Anda harus mematuhi rumus-rumus atau kaidah-kaidah tertentu ketika ingin membersamakan dua dua jenis verb tersebut ya. Oke, kita masuk ke contoh yang terakhir ya. The boy
bla 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 going to the movies with a friend. Nah, ini juga sama seperti yang sudah tadi, kita harus menganalisanya dalam pendekatan grammatical ya, atau secara grammatical begitu. The boy ini adalah subjek, kita tahu, kemudian kosong gitu ya. Kemudian ada kata going to the movies with a friend. Nah, ini mungkin ada beberapa kesulitan ya, mungkin loh ya. Jadi kalau kita lihat the boy di sini, ini adalah subjek. Kemudian going to. Nah, going to ini kita pisah dulu. The movies with a friend. Nah, the movies with a friend ini adalah objek. Ya, jadi tersisa going to kan tadi yang belum jelas. The movies with a friend itu adalah objek. Kalau mau dipercaya with a friend keterangan ya kan. Tapi kan itu jadi satu namanya objek gitu loh. Movies sama with a friend itu jadi satu. Benar dia dua elemen tapi dia adalah masuk dalam objek gitu. Kemudian going to tadi yang belum jelas. Nah, kalau kita lihat di sini konstruksinya adalah going to ini adalah part of the verb. Jadi bagian dari verb ya. Going to ini part of the verb. Taunya dari mana, Pak? Ya karena kita harus paham dengan berbagai rumus. Ya kita harus punya perbendaharaan ingatan ya dengan berbagai rumus yang mengenai tenses terutama ya nyambung ya semuanya sentence sama tenses itu, karena tidak mungkin ada sentence itu tensesless, nggak bertenses, nggak mungkin, harus dia bertenses apa terserah ya, tergantung penggunaannya gitu maksud saya. Oke, saya balik lagi ke sini apa tadi ya. Oke, yang going to itu adalah part of the verb kan begitu ya. Nah, kalau kita lihat atau kita perhatikan dari satu persatu dari opsi yang tersedia, misalnya A he is, B he always was, C is relaxing, D will be gitu ya. Kalau kita lihat dari opsi masing-masing, misalnya di opsi A begini he is, itu nggak mungkin bisa di sini. Kenapa? Karena kalimat ini sudah ada subjeknya yaitu the boy. Kalau saya kasih lagi di sini ada he begini, nanti jadi double subject dan itu salah. Kemudian yang B juga he always was itu juga kurang pas karena ada he-nya di sini, padahal di atas di soal ini sudah ada subjeknya. Kemudian is relaxing, apakah ini benar? Juga tidak benar karena is relaxing ini adalah satu kesatuan verb yang utuh. Padahal di contoh ini sudah ada part of the verb, jadi kita nggak mencari verb utuhnya. Kalau yang C ini kebetulan adalah continuous ya, present continuous tense gitu ya. Nah, ini bukan pilihan yang benar karena ya kita sekali lagi berdasarkan ada going to begini tidak mencari verb yang utuh. Satu-satunya yang tersisa dan ya harusnya benar adalah will be gitu ya. The boy will be going to the movies with a friend. Nah, ini cara eliminasi. Kalau kita misalnya walaupun tanpa pengetahuan tenses yang ingat sekalipun kita bisa mengeliminasi begini. Nah, kalau penjelasannya secara tenses ya will be ini adalah tenses yang future tapi dalam bentuk be going to. Jadi ini sama dengan will plus verb 1 ya. Cuma tapi will be going to the movies ini adalah khusus untuk tenses future yang berhubungan sama planning. Jadi be going to itu masih dalam masuk dalam satu tenses yang future tense ya. Cuma penggunaannya khusus untuk yang planning gitu ya. Kalau yang will itu biasanya lebih cenderung ke arah keinginan gitu ya kira-kira. Ya. Ini adalah penjelasan dari contoh-contoh dari skill 1. Ini sekali lagi kalau kita bisa simpulkan juga bahwa hati-hati sekali dalam menganalisa, melakukan pendekatan analisa terhadap soal-soal structure and written expression. Anda harus ingat yang pertama jangan mengambil analisa dari sudut pandang arti mungkin ya vocab gitu, tapi ambillah dari sudut pandang grammatical tuh yang pertama. Kemudian grammatical yang dimaksud di sini adalah selalu memperhatikan apakah soal ini sudah dalam bentuk kalimat yang benar gitu ya. Kalau ada yang kurang di mana, kalau salah di mana, itu karena biasanya semua tenses itu akan mempertanyakan itu, menganalisa kemampuan kita untuk membenarkan
kalimat yang salah atau menandai kesalahan dalam sebuah kalimat. Itu yang bisa saya sampaikan untuk tugasnya. Nanti akan bareng dengan skill yang kedua ya, jadi mengerjakan skill 1 dan skill 2. Thanks for your attention. See you next meeting and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.